Curut. Yoi, abis ini kita mau ngelatih toh. Ini menarik ya Don ya. Pekan yang pekan kedua, minggu Sabtu dan Minggu. Yap. Ini menarik. Banyak banget. Prediksi kita banyak salah. Ya karena memang ada banyak pertandingan yang mengejutkan. Berarti para pelatih nonton kita Don. Mereka membuktikan bahwa omongan kita salah dan itu menarik ya. Artinya apa? Kita ini kan memprediksi itu kan karena memang kita tahu banyak sekali tim-tim baru, tim-tim mediocre yang baru muncul. Terus yang nggak ada salah juga kita prediksi kalau tim-tim yang lama ini masih bisa memberikan perlawanan, betul. mengalahkan mereka lah gitu kan. Tapi ternyata motivasinya luar biasa dan akhirnya sekarang tim-tim underdog ya kan menjadi giant killer. Iya, pembunuh raksasa ya. Itu dia. Ya tapi yang pasti full house kemarin penyelenggaraannya si Pendekar. Tapi ada beberapa kekurangan. Apa tuh? Di hari pertama gue di-mention sama beberapa penonton yang datang langsung. Yang antri mau masuk itu ya? Sebenarnya gini, yang dapat privilege malah yang gampang dapat tiket malah beli on the spot. Yang mesen nukerin tiketnya sulit. Bukan sulit, apa sih namanya? Antriannya itu terlalu banyak gitu. Jadi banyak yang pesen lewat aplikasi. Tapi sayangnya itu tadi dia harus masih nukerin di on the spot gitu bang. Iya. Jadi kayak ya udah gue kayak beli tiket. Beli on the spot juga. Bener. dengan antri lebih panjang lagi. Iya, betul. Ini juga perhatian buat teman-teman yang klub yang jadi host ya. Yang jadi host, kalau menurut gue kalau misalnya emang kan gue pernah jadi panitia juga bang. Kalau lo emang mau pakai tiket online itu bagus banget menurut gue. Itu memudahkan mengontrol. Karena katanya itu juga kayaknya bisa dibilang hampir over capacity. Jadi yang jual tiket yang di online mungkin udah banyak. Betul. Ditambah lagi yang on the spot juga banyak. Mungkin yang online bagus dengan scanningnya langsung scan barcode. Biasanya scan barcode. Ya kan lebih gampang. Betul. Nah itu dia. Jadi nggak perlu lagi tukar tiket lagi gitu langsung. Kayak kemarin waktu di GBK kan itu kan scanning barcode. Walaupun katanya barcode-nya bisa dipakai berulang-ulang ternyata. bener bang. Ada yang bisa masuk berkali-kali. Nah itu memang itu masih banyak lah. Tapi progres udah bagus. Banyak hal menarik sebetulnya di sini. Kenapa gue bilang kemarin akan lebih banyak penontonnya di Pendekar saat jadi host karena setiap hari ada big match. Kita mulai di hari pertama. Hari Sabtu. Di pekan kedua. Langsung dibuka dengan Black Steel ketemu Pendekar United. Ini pertandingan seru. Ini pertandingan yang sangat seru, di mana kedua tim dari musim lalu juga ada di 4 besar ya. Black Steel dengan posisi 2 dan Pendekar posisi 4 kemarin. Nah, di bawah Kancil ya? Cosmo. Di bawah Cosmo. Nah, kalau kita melihat jalannya pertandingan lo nonton bang? Nonton. Khusus pertandingan yang pertama ini di hari Sabtu, kebetulan nggak jadi meeting kan? Iya. Jadi saya nonton dan memang luar biasa ya. Sempat ngegolin dulu kan, Black Steel 1-0. Black Steel lewat Rodrigo membelokkan bola ya. Set piece. Dan menurut gua ini emang balik lagi. Banyak banget lobang yang ditinggalkan oleh Di Maria dan juga Anca. Iya. Dan sampai saat ini Di Maria belum kabarnya kenapa sih cedera emang ya? Cedera ya. Cedera. Dan ini emang permasalahan banget sih menurut gue bagi Hami. Karena gue lihat dia akhirnya mau nggak mau menggantikan Di Maria dengan Najib. Najib ini pemain kaki kidal. Debutnya justru unik bang. Dia anak Papua yang seleksi di Halus dulu 2017. Dia pertama debutnya itu di Halus dan mencetak gol pertama halus di 2017 saat menghadapi Before teman-teman yang ada di Black Steel sekarang. Si kayak Peter Marcel gitu dan segala macam. Nah, skor 3-1 di babak pertama. Sebenarnya ada hal yang menarik yang mau gue bahas. Masalah ini kiper ya? Masalah ada tabrakan antara Saifullah dengan si Bagir. Saifullah tuh giginya patah. Patah. Kalau ngeliat dari berarti giginya si Saifullah itu mengenai bagian dagunya Bagir. Iya. Bagir bagian dagu tuh. Dagu sih lo. Dagu. Dagunya putih. Jadi dagunya Bagir itu akhirnya harus diperban kan. Iya, diperban. Tapi ada momen di mana kejadian pada saat itu skornya 2-1 bang. Iya 2-1. Tapi 2 gol dari Pendekar itu kesalahan Sani dan juga Diego. Karena di pressing tuh sama Pendekar. Akhirnya bisa dimanfaatkan. Nah, ini menariknya kalau Fandi lebih ke counter kan. Terus kalau si Diego lebih ke si Raka akhirnya memanfaatkan bola rebound. Nah, gue melihatnya setelah 2-1 ini ada momen di mana Bagir tabrakan sama Saifullah. Mau nggak mau
kiper U20-nya cadangannya ya, yang main dari Black Steel masuk. Harus main, iya. Nah, itu mulailah ada gol yang lemparan, terus dia ngelepas ternyata boleh mentok tiang, akhirnya tinggal nyetak gol aja kan si Subhan kalau nggak salah. Nah, ini momen ini menurut gua membuat si kiper Faris ini makin drop karena dia mukanya juga udah tegang banget. Ini pengalaman berharga banget buat seorang Faris ya menurut gue ya. Ini ada kiper muda yang dimiliki oleh Black Steel. Tapi gue mencermati ada satu bang. Kan di peraturan Liga Pro dari musim lalu kan lo harus menggunakan 2 pemain U20. Iya. Posisinya boleh kiper, boleh outfield player atau 2 pemain lapangan. Atau 2 pemain lapangan. Nah, untuk pertandingan sekelas big match, menurut gue seorang pelatih seharusnya itu dua-duanya itu kiper senior. Di mana masih ada Ikri ya? Ada Irman. Irman kok Ikri? Irman Bandung ya. Mantan pemain biang bola. Pon Jabar juga ya? Iya, Pon Jabar juga. Irman ini kan secara pengalaman sangat oke lah. Artinya untuk menghandle situasi-situasi seperti itu memang mungkin tidak sebagus Al-Bagir, tapi minimal secara mental sudah terbiasa dengan pertandingan paling besar. Nah, gue melihatnya banyak gol terjadi, terutama skor sampai 5-1 itu pada saat si Faris menjadi goalkeeper. Ya, karena experience kali ya. Dan ini bicara mental juga sebenarnya sih. Dan gamenya kan game berat banget. Betul. Bicara mental, kembali kepada mental kan. Betul. Lawannya berat, terus ini juga ya menurut gue sih Hami punya alasan sendiri mungkin juga Don untuk memilih ya. Karena begini, mungkin memberikan jam terbang juga, kita nggak tahu juga bagaimana kondisi dari Irman sendiri ya. Mungkin belum dalam kondisi terbaik sehingga akhirnya yang dipilih si Faris, dan atau juga ya karena tapi setelah kalah 5-1, lu baca nggak itu komen caption si Hami ya. Dia benar-benar ya, kalau lihat dari captionnya pasti itu menunjukkan bahwa dia marah gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Dia marah karena memang ini bukan skor yang memang diharapkan, tapi semua itu terjadi mungkin ada sebabnya juga. Satu, Bagir cedera, ya kan? Terus Di Maria tidak bisa main, ya kan? Ada beberapa pemain juga nggak dalam level terbaik permainannya. Ya, setuju gue. Iya kan? Nah, terus itu sampai kalimat yang kemarin juga draw 2-2. Ada kalimat Hami adalah bermain untuk tim bukan untuk nama. Nah, ini nih pertanyaan besar nih. Apakah udah mulai sedikit ada mungkin internal friksi. Apa namanya isu di dalamnya, kita nggak tahu nih. Siapa menurut Hami itu yang disebut adalah play for only for name. Iya, betul. Gitu loh. Itu menarik. Tapi kalau tadi lo ngebahas soal ini bang, soal pemain-pemain yang absen, Pendekar juga nggak kalah kehilangan bang. Ya, Pandega, Pandega sih menurut gue. Kalau Ronaldo gue nggak melihat, sorry tuh saya nih ya, gue nanti akan bahas Ronaldo. 2 pertandingan yang dia jalanin sudah sama Pendekar, dari 3 pertandingan Pendekar karena dia 1 kan absen. Gue nggak ngeliat dia spesial sih. Maksud gue adaptasi mungkin. Betul. Memang kita nggak bisa nilai 1-2 dari 2, tapi lo harus moncer. Marcus Gava moncer. Ya kan, Daniel Alves langsung nyetak gol, gitu kan. Lo kalau misalnya butuh waktu ya lo jangan terlalu lama karena orang akan menilai lo dengan cepat seperti itu. Nah, gue melihatnya kalau soal kekuatan tim sebetulnya berimbang. Tapi yang banyak hal yang menarik adalah di sini menurut gue bagaimana Hami bermain cuma 3 menit langsung ganti bang. Jadi dia tahu nih pemain gue harus tetap segar di lapangan. Itu yang gue lihat. Terus seru banget pertandingannya, walaupun skornya itu agak-agak sedikit jauh ya. Tapi itu tadi yang gue bilang. Agak sedikit jauh. Selisih 4 gol itu jauh. Iya, tapi itu yang gue bilang tadi bahwa skor 5-1 itu terjadi dengan 3 gol terakhir itu ya dari kiper yang memang notabene bukan kiper pengalaman. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Ini seru. Megel menjadi best player karena setelah 5-1 kayaknya masuk Al-Bagir langsung ngurung lah, katakanlah seperti itu. Iya. Berusaha dalam permainan power play juga nggak ngebantu ya. Kurang ngebantu karena memang ada kekosongan ya. Kalau ada Di Maria mungkin beda. Tapi kalau soal menyikapi yang soal Hami itu gue sih bilang gini, Black Steel yang sekarang mungkin tidak sesolid Black Steel yang pada saat Hami pertama kali handle dan jadi juara. Tahun lalu pun sebetulnya udah mulai berkurang karena beberapa pemain-pemain yang menurut gue kunci pun hilang seperti itu. Nah, ini jadinya akan menjadi perbedaan di musim ketiganya Hami bersama Black Steel. Kita lihat apakah Hami masih memiliki taji untuk mengangkat Black Steel, karena no trust no glory bang. Kalau pemain sama pelatih sudah tidak ada kecocokan, itu menurut gue tidak akan menjadikan tim akan menjadi solid. Pokoknya buat Coach Hami tetap semangat ya. Tetap semangat. My friend Hami. Ya, kita masih perlu melihat bagaimana
pengalaman dari Coach Sami untuk bisa memberikan kontribusi terbaik untuk futsal Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dialami di awal-awal kompetisi ini bisa baik ke depannya. Karena apa? Di musim lalu justru bagus-bagus di awal, terakhirnya juga nggak konsisten untuk bisa mendapatkan hasil juara. Justru turun. Ya harapannya mungkin di awal ini ya mungkin bisa lebih baik lagi ntar sampai di akhir kompetisi. Gitu aja Coach Sami. Tetap semangat buat semangat juga. Buat juga pendekar juga ya. Ya, kalau pendekar luar biasa penampilannya. Di kapan? Di lawan Black Steel. Lawan Black Steel iya. Karena kalau kita lihat ya bagaimana mereka. Gue kalau menurut lu misalnya Pandega, kita berbicara bukan masalah Indonesia, bukan masalah Pandega juga nggak main atau Ronaldo juga nggak main gitu ya. Tapi kan kita lihat kan bagaimana roh permainannya yang ada di dalam Black Steel ini tentunya di Maria salah satunya gitu loh. Tadi kita ngebahas, abang bilang Pandega terus abis itu roh di Black Steel. Bukan gini loh, kata lu itu kan sama aja halnya ketika di Black Steel tidak ada si A si B sama aja di sini juga gitu loh. Paham. Iya kan? Tapi menurut gua Pandega roh sih. Ya, karena apa? Kalau Pandega menurut saya betul bisa dikatakan roh juga, tapi Pandega ini juga bisa digantikan oleh seorang Fandi yang mempunyai kemampuan skill individu menurut gue juga yang tidak kalah artinya kalau comparison as a player ya. Karena kemarin kan buktinya dengan tidak ada Pandega di tim yang pertama ini masuk Fandi kan juga kontribusi sangat bagus. Karena gue ngobrol sama Ricardinho, tahu nggak pemain yang paling disukain dia itu siapa? Dan minta dikontrak Pandega. Bahkan minta long term karena ini anak sangat luar biasa. Ini anak bisa dibilang akan menjadi future masa depan yang cerah. Gue juga salut sih, maksudnya begitu ngelihat langsung ya bagaimana dia bermain. Anak seumur dia sangat pinter lah dalam penempatan, mencari posisi. Itu dia. Padahal badannya tuh kecil. Nah, tinggal bagaimana kayak Ricardinho juga kecil, tapi strength-nya ya bang. Kalau kita badan kecil kan harus punya strength yang kuat. Itu sih menurut gue. Ya menurut gue sih beda pendapat itu wajar lah ya. Karena memang Pandega masih ada lah penggantinya. Kalau di Maria secara kualitas pasti jomplang. Najib ya itu terlalu jauh lah gitu. Walaupun Najib nyetak gol di hari kedua. Oke, kita match lanjut kedua. Nah ini dia derby atau big match di bawah. Ya Giga dan Pelindo Mutiara berakhir imbang 2-2 bang. Nah, lu ngeliatnya gimana bang? Ini prediksi kemarin ini kita, saya ya, Pelindo. Saya masih kita semua Pelindo. 5545 ya. Kita semua Pelindo Mutiara. Gua melihat ini seri rasa kalah dua-duanya. Iya, karena perlu poin ya. Dan kalau gue lihat gini Don kemarin Don, dengan permainan ketika pada saat Giga memulai dengan permainan cepatnya, Pelindo agak sedikit keteter. Ya. Menurut saya. Ya setuju gue, benar. Agak keteter karena kita tahu juga beberapa pemain juga. Bukannya saya berbicara masalah pemain tua, tidak. Tapi memang masalah fisik ini memang sangat berpengaruh. Betul. Gitu ya. Nah ini yang menarik ya, walaupun memang hasilnya draw ya mungkin ini sangat fair untuk kedua tim. Betul. Ya kan. Tapi sebenarnya salah satu yang bisa menangkan pertandingan seharusnya. Kalau gue bilang, Giga mempunyai kesempatan sebenarnya pertandingan. Setuju gue. Cuman memang karena faktor sialnya aja, akhirnya hasilnya draw 2-2. Ya, kalau gue setuju tuh bang yang tadi lo bilang. Karena gimana juga kalau buat gue kalau gue jadi pelatih saat gue menghadapi Pelindo Mutiara dengan materi pemain sekarang, gue akan ajak bermain cepat dari awal. Kenapa? Karena gue berharap bisa unggul dari segi stamina, dari segi usia. Menurut gue pemain Giga jauh banyak lari ya gitu. Artinya ini akan dioptimalkan. Apalagi futsal dewasa ini banyak banget ya kan pergerakan-pergerakan yang sangat eksplosif. Itu menurut gue kunci bagaimana skor 2-2 ini terjadi. Tapi gue setuju banget. Banyak banget peluang dari Giga yang emang dimentahin sama kiper dari Pelindo Mutiara ya. Atau sial lah juga lah gitu. Betul. Oke, lanjut ke derby Katulistiwa antara Radit menghadapi Kancil. Ini derby Pontianak ya? Iya, derby Pontianak. Bukan Palangkaraya Don. Ada yang mention. Iya, ada yang mention. Bukan gue. Ada orang yang mention. Dia salah. Kita bilangnya Pontianak kok. Iya. Loh, dia kan yang ngomong. Kita nggak ngomong Palangkaraya. Ya mereka pikirnya kita ngomong kan. Nggak tahu. Dia yang ngomong. Dia ngetik. Bukan kita. Kita nggak ngomong Palangkaraya. Oke. Nah jadi Kancil menghadapi Radit. Derby Katulistiwa ya. Derby Kota Katulistiwa Pontianak. Dimenangkan oleh Kancil dengan skor 4-1. Kita udah prediksi dengan benar. Betul. Dan gue meyakini, sangat yakin Marcus Vinius Galva ini bakal menjadi
sosok penting Kancil jika Kancil punya prestasi lebih baik dari musim lalu? Ya memang yang namanya pemain asing ketika memang mereka dikontrak tentu akan lebih baik membawa perubahan dong Don, ya kan? Oh itu udah pasti. Itu harapannya kan. Nah, memang beberapa orang juga mungkin ya masih belum dalam apa istilahnya dalam proses adaptasi dengan baik gitu loh. Gue setuju yang lu bilang tadi kan. Ya mau gimana pun juga ya misalnya Ronaldo itu ya harus cepat adaptasi karena dia pemain asing, ya kan? Nah tapi kan semua kondisi itu bisa terjadi Don, dan itu bisa dialami ke siapapun pemainnya Don. Artinya memang ada yang bisa cepat, ada yang perlu proses berapa lama dulu baru tune in kan kayak gitu kan banyak aja. Nah kalau gue bilang ya Gava ini salah satu pemain yang memang luar biasa, adaptasinya sangat cepat, bisa langsung dengan timnya. Oke, apa menurut lo faktor yang membuat Gava mudah adaptasi? Nah, saya melihatnya Gava bisa memahami bagaimana karakter bermain dengan teman-teman yang lain. Jadi artinya dengan dia bisa memahami, mempelajari cepat karakter anak-anak atau juga cara permainan di Indonesia, dia bisa langsung cepat tune in dengan timnya. Oke, gue ada jawabannya. Apa tuh? Dia pernah bermain di Thailand, di mana secara waktu metabolisme tubuhnya itu sama. Jamnya. Artinya juga biasa. Iya, artinya mungkin dengan cuaca, suasana, waktu tidur, jam segala macam. Aklimatasinya satu. Ya, itu juga bisa. Itu yang menurut gua itu faktor penting. Kedua, dia pernah bermain di Thammasat, di mana Thammasat menjadi lawan waktu di MNC Cup. Nah, artinya dia udah merasakan bagaimana atmosfer pertandingan di Indonesia. Ini yang menurut gua kunci Gava, walaupun dia baru pertama kali main di Indonesia, mudah bagi dia. Waktu Bangkok sama Jakarta kan sama Bang. Nah, itu kan ngaruh tuh. Sedangkan si botak Ronaldo kan waktunya tuh bedanya tuh kalau nggak salah jam 11 malam di sana. Dia tuh sempat posting kalau jam 11 di Venezuela kalau mau nonton. Tapi Ricardinho juga sama waktu dari negaranya pada saat pertama kali datang langsung in juga kok, cepet kok. Ya, Ricardinho pemain mungkin secara kualitas tinggi banget ya. Artinya dibanding Ronaldo lah ya. Ya kalau Ronaldo botak ya. Gua menganggap bahwa ada perbedaan di situ. Oh, satu lagi nih gue mau ngomong nih, ketika pada saat misalnya kita lagi ngobrol gini, terus gue liat HP, dia bilang jangan ini dong, hargain dong yang lagi ngomong dong Sol. Nih ya kadang-kadang liat HP ini juga ngeliat data, biar kita juga nggak benar-benar hilang dari data yang kita omongin begitu. Jadi bukannya tidak menghargai ya, itu dia. Oke. Nah itu 4-1 Kancil. Dan ya ini udah kita prediksi lah ya. Karena memang Radit secara materi pemain juga jelas kalah dari Kancil. Ini kalau di sini Radit ini nyimpan tenaga Don buat di hari kedua. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan? Kalau menang di hari keduanya dia. Iya. Lawannya Pendekar lagi. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Pertandingan selanjutnya ada Halus dan Sadakata. Ya, ini juga akhirnya dimenangkan oleh Sadakata 3-1. Ini mengejutkan ya. 6 poin di pekan pertama dan di pekan kedua di mana Sadakata yang kehilangan poin di pekan pertama justru malah muncul. Ini yang menarik gue bilang ya. Dan yang lebih menarik lagi apa? Di pekan kedua ini yang banyak berdiri di pinggir lapangan Panca. Berbeda. Gara-gara lu ngomong ya, Bang. Lu kan bintang tamu dia kan bintang tamu lu juga waktu itu kan? Itu kan sebelum pertandingan yang gua match itu malah ya. Jauh. Dia berarti sebelumnya juga itu pas Ortus 8 Trofeo. Itu berarti sebelumnya juga lu nggak tahu tuh kalau dia tuh nggak bakalan ada di pinggir lapangan berdiri itu di 2 match pertama itu ya. Itu kan Trofeo Ortus. Itu kan belum liga belum mulai. Nah, itu dia. Menarik ya, justru mungkin karismatik seorang Panca di pinggir lapangan ini mungkin bisa mempengaruhi pemain-pemainnya juga ya. Kalau gue menyikapi dari sisi Halus yang 2 kali menang Bang di pertandingan pertama. Terlalu overconfident mungkin. Euforianya berlebihan. Padahal ya kalau di Liga Pro ya menurut gue setelah lo menang Sabtu Minggu, Sabtu dan Minggu lo bisa menang, Senin lo tuh orang biasa lagi. Gitu, lo mulai lagi dari nol lagi, lo mulai lagi fight lagi. Karena apa? Nggak ada jaminan tim yang memenangkan 2 pertandingan pekan berikutnya dengan mudah akan memenangkan pertandingan. Semua pasti punya motivasi lagi. Nah ini yang menurut gua harus dipupuk Bang, motivasi. Itu ada di Sadakata. Betul. Mungkin juga dengar kali apa yang kita omongin di sini. Iya, pastinya kan setiap pelatih kan melakukan evaluasi juga. Pasti, ya kan? Itu dia. Kalau mungkin Sadakata ini ketika kekalahan 2 kali itu kehilangan 6 poin, evaluasinya mungkin benar-benar dapat pas gitu kan dengan hasil dari 2 pertandingan pertama. Nah, mungkin Halus ini mungkin ya mereka mungkin maaf ya, mungkin memandang sebelah mata karena ini Sadakata 2 kali kalah sebelumnya. Mungkin mereka tidak terlalu menyiapkan salah satu strategi mungkin siap untuk melawan Sadakata. Padahal sebenarnya Yola juga pada saat di pekan pertama best coach of the week ya. Sama Denny ya. Ada 2 soalnya pilihannya. Tapi gue bilang sih ya, kita akan lebih banyak belajar dari kekalahan daripada kemenangan. Kalau menurut gue sih seperti itu. Orang kadang
Adik gue Iqbal pernah bilang, lo tuh nggak pernah bisa nikmatin hidup. Abis menang, lo pasti mikirin ntar pertandingan berikutnya. Nyantai aja dulu segala macam. Enggak, bukan gue nggak mikirin nggak mau menikmati hidup. Cuman kalau gue hari Minggu menang, hari Senin tuh udah biasa lagi gitu. Bukan lagi juara, bukan lagi siapapun. Dan lo harus mulai lagi dari awal. Itu menurut gue. Kalau gue diskusi ya, kalau sama adik gue seperti itu. Nah itu akhirnya Yogi Saputra ya, luar biasa nih pemain dari dia Tasik kalau nggak salah ya. Itu dia all out banget pemain ini. Apa Cirebon. Yogi dari Cirebon. Jangan salah ngomong lagi loh, ntar di kritik netizen. Alah nggak apa-apa, salah ngomong dikit mah. Yang penting jangan sampai gue bilang dia dari Portugal aja. Masa Ricardinho dari Brazil, ya kan? Kemarin Don ada lagi yang baru Don. Apa cuy? Coach Helmi. Oke. Iya Don. Mungkin help me tolong aku. Aduh. Tolong aku. Tapi emang karena suka kepleset sih Don. Iyalah, udah nggak apa-apa lah. Diitin terus lah, diprotes. Iya, kasihan juga. Oke. Ini yang menarik. Dan di hari kedua kembali ada sebuah big match. Pagi-pagi. Hari pertama cuma 4 ya? Kan 4 semua. 4 semua ya. Iya. Oke. Ada Favage menghadapi Cosmo. Ini dia. Kayaknya pertandingan di jam pertama ini jam 10 ini banyak bermasalah buat tim-tim besar, ya kan? Ya. Bisa dibilang sebetulnya kan itulah pentingnya latihan pagi ya. Itu dia. Benar. Bagaimana terbiasa dengan suasana yang memang katakanlah harus selalu siap. Dan mereka pemain profesional tentunya. Dan ini Cosmo main di hari kedua ya? Udah sama. Di minggu sama. Favage pun ya? sama satu pertandingan. Oh iya benar. Jadi gimana Bang lo melihat jalannya pertandingan? Iya, kalau gua ngelihat pertandingan ini ya benar-benar luar biasa lah Favage ya. Saya lihat di sini dengan kembali hadirnya Neto ya, baru hadirnya Neto. Ini memberikan satu rupa permainan lagi yang berbeda. Betul. Dari segi Favage sendiri. Kita lihat ketika ada Ali Abidin pun dia udah bisa mengangkat tim ya. Betul. Pada saat Neto belum ada. Dengan adanya Neto, ini memang luar biasa. Menurut gua ini squad Sayan ini menunjukkan kualitasnya di pertandingan ketiga ini ya, mereka ya. Ketiga mereka. Semua tim udah bermain 3 kali. Jadi ini satu hal yang sangat positif buat tim Favage karena kita lihat bagaimana juga Abedin juga tampilannya luar biasa. Best player man of the match MVP-nya, dan memang ini kontribusi kedua pemain asing ini memang sangat dibutuhkan sangat untuk Favage. Dan kalau gue lihat sekelas Cosmo yang memang mayoritas juga banyak pemain tim nasionalnya di dalamnya, tapi memang kehilangan beberapa pemain penting seperti Ais, seperti Firman, Fahid, ini sangat terasa juga Don. Ya, apalagi kemarin Andrew tuh masih cedera, Yamani juga cedera, jadi memang pasti ada perbedaan. Tapi gue menilai pertandingan Favage sama Cosmo ini, menurut gue ya, Favage ini kuda paling hitam saat ini. Kenapa gue bilang seperti itu? Kuncinya adalah, nih pinternya manajemen Favage nih, Sayan dan Alvaris nih. Mereka ngambil pemain asing yang tahu betul bagaimana Indonesia. Ya, sudah pernah bermain lama juga di Indonesia. Bukan cuma bermain, tapi juga mempunyai prestasi sangat luar biasa si Ali Abedin. Ali Abedin ini kabarnya tuh emang mahal banget sih, kabarnya. Kabarnya mahal banget. Dan terus Neto ini bisa jadi dua sisi mata pisau. Bisa nyebelin lawan tapi nyebelin temen. Nah, tinggal bagaimana teman-temannya ngerti apa yang diinginkan Neto. Neto cuma pengen pemain itu fight di lapangan. Neto ini karakternya nih sangat nyebelin sebetulnya kalau jadi temen. Karena dia tuh memforce orang untuk memaksa orang lain untuk maju. Bagus, tapi kadang caranya itu yang kadang-kadang belum tentu semua orang Indonesia bisa terima kayak gitu. Karena kultur budaya Indonesia betul susah untuk di ini ya. Nah, ini kuncinya ada di pelatih, ada di Sayan menurut gua. Bagaimana bisa meyakinkan Neto untuk bermain as a team, tetap juga meyakinkan para pemain lain bahwasannya yang dilakukan Neto tuh benar gitu loh. Dan kalau Ali Abedin no debat lah. Ini maksud gue ini memang orang gila sih kalau gue bilang. Golnya itu yang nekuk kanan, nekuk kiri, segala macam, tiba-tiba syuting pojok, sikil nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sih menurut gue yang ngubur Cosmo banget sih. Apalagi umpannya dia pertama ke Rizky Permana juga dari dia kan. Ini menurut gue kayaknya sih Favage ini kuda paling hitam sih. Iya. Gue juga ngeliat ya 1v1-nya Cosmo ketika berhadapan dengan Ali Abedin memang rata-rata kalah semua. Jauh. Kalah. Berat. Ya. Nggak ada yang benar-benar bisa menghadang laju dari seorang Ali Abedin ya. Jadi memang dia sebagai finisher, worker juga, assister juga, dan kalau gue bilang komplit lah, sangat komplit. Sementara kalau Neto sendiri sebenarnya lebih banyak kepada penyeimbang sih, penyeimbang di dalam timnya. Pertahanannya gila. Iya, justru itu penyeimbang dan dia punya kemampuan untuk defense-nya sangat kuat. Betul. Bagus, dan itu udah ditunjukin juga ketika dia bermain di Pendekar sama di Pelindo. Di Pelindo ya. Itu sangat membuktikan bahwa emang Neto nih sangat pantas lah untuk berada di Favage. Betul.
Oke, kita tinggalkan Favage dengan Cosmo. Ada derby Jawa Timur, Bintang Timur Surabaya menghadapi Unggul FC Malang. Skor menang tipis 2-1. Gue melihat Bintang Timur belum di peak performanya. Kalau soal unggul tentu secara materi pemain jelas kalah, tapi dengan skor 2-1 menurut gue menunjukkan bahwa mereka pun memberikan perlawanan yang luar biasa. Tapi sekali lagi prediksi kita benar, walaupun memang secara skor ini bisa dibilang sangat tipis ya Bang. Sangat tipis ya. Ini kalau gue lihat memang adaptasi pemain juga ya, dengan strategi dari Suso ya. Iya, Suso nampaknya memang belum terlalu bagus ya. Betul. Dan juga mereka juga kan praktis memang bermain dengan 2 pemain asing yang baru, Don. Betul. Mungkin juga kembali ya kita ini masalah klasik lah kalau kita bicara masalah mungkin adaptasinya belum begitu bagus ya. Karena saya lihat juga mungkin De Guinho dengan Galo juga masih belum terlalu menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain asing yang mungkin layak untuk bermain dan mengangkat BTS sendiri ya. Dan kalau gue lihat juga mungkin seperti kayak yang banyak main. Firman pun juga belum terlalu banyak menit bermain dikasih. Kalau sama Suso, malah menariknya justru malah di eranya Suto, Runtubo ini menit mainnya ini di momen terpenting yang diberikan kesempatan, sementara di Suso sekarang Arya Runtubo banyak menit bermainnya. Benar. Ya kan? Runtubo ini banyak banget dikasih kesempatan. Itulah makanya ini masalah selera dari pelatih ya. Beda-beda. Itu dia. Oke, kita tinggalkan derby Jawa Timur, lanjut ke big match di hari kedua. Kancil menghadapi Black Steel. Ini match ketiga ya? Apa terakhir ya? Iya, match terakhir kan Radit sama Pendekar. Iya. Nah, Kancil lawan Black Steel. Iya, 2-2. Berakhir imbang 2-2. Gol pertamanya Evan keren banget, nekuk si Marvin. Shooting, tapi memang Nizar luar biasa. Lagi-lagi Nizar di 3 pertandingan Kancil ini luar biasa. Tapi sebelum Evan itu ngelewatin Marvin itu mereka sempat ngobrol tuh. Emang lu nggak dengar? Ada bisik-bisik tetangga. Ngobrol apa? Ngomong gini, Deko lepas sedikit, saya mau bikin gol ini. Enggak itu bercanda ya. Mungkin karena respect juga kalian Marvin ya. Wah ini saya punya paci ini mau bikin gol. Kasih lihat belum lah. Jadi banyak yang bilang, ini kan Marvin kan bekas pemain Black Steel, jadi sengaja kasih lepas Evan segala macam. Enggak lah ya. Itu nggak perlu pikir-pikir kayak begitulah. Yang namanya permainan ya, siapapun mungkin bisanya dalam kondisi yang lengah sehingga akhirnya lawan yang dijaga bisa. Marvin juga baru sembuh dari cedera kan. Artinya mungkin juga agak sedikit dipaksakan mungkin juga waktu pertandingan yang di pekan yang pertama dulu yang minggu lalu kan dia pas yang syuting itu kan sempat kepleset lagi tuh. Hampir mengalami cedera lagi tuh. Mungkin masih juga belum dalam kondisi terbaik. Belum 100% lah gitu. Karena kita tahu Marvin kalau dalam posisi peaknya juga sangat luar biasa. Iya, pemainnya sangat bagus dalam bertahan juga tuh. Ya, ini big match yang menurut gua duel kiper timnas juga antara Bagir sama si Nizar. Berakhir dengan 2-2, tapi dramatis ya, Bang. Golnya melalui power play. Gue kaget juga Kocoy power play. Daniel Alves akhirnya bisa mencetak gol kebentuan. Sempat diprotes juga karena bola dianggap katanya sudah hampir keluar ya, atau gimana, mentok ke tiang. Kayaknya gawangnya gerak gitu. Nah itu sempat pakai video support system, tapi akhirnya mengesahkan bahwa itu tetap jadi gol. Karena di pertandingan halus juga ada kejadian kayak gitu juga tuh yang hampir ribut juga tuh. Tapi gue nggak bisa nonton sampai habis karena tiba-tiba tayangannya mati. Betul. mungkin dengan kondisi mungkin lagi protes nggak boleh lihat banyak pemirsa kali yang langsung blast dimatiin aja. Langsung tutup biar nggak dibahas di Lamtur. ini konsumsi Lamtur ntar nih, udah deh dihabisin langsung siarannya. Waduh. Ya, kita tinggalkan tadi bagaimana big match yang berakhir 2-2. Ya buat gue ini fair enough. Walaupun Black Steel sebenarnya memiliki kesempatan memenangkan pertandingan karena unggul dengan 2-0, namun harus imbang 2-2 akhirnya. Dan Hami lagi-lagi yang lo bilang tadi komen di Instagramnya. Ya semoga baik-baik aja di Black Steel sana karena masih baru 2 pekan, tapi ini udah gila banget menurut gua. Panas suasana di semuanya. Gila, luar biasa nih Liga Futsal Indonesia menurut gua sangat-sangat kompetitif banget. Nggak ada satu tim pun yang menang 3 kali. Semua nggak ada, memang nggak ada. Maksudnya dari 3 pertandingan nggak ada yang sapu bersih kemenangan. Iya, belum ada. Jadi memang udah pasti mengalami seri atau kalah. Lanjut di pertandingan terakhir, tuan rumah Pendekar itu menjamu Radit di pertandingan terakhir di hari kedua. Yang menarik, kejutan, Radit mampu mengalahkan Pendekar setelah memanfaatkan kesalahan power play. Iya, betul. Karena skor imbang 1-1, terus beberapa menit sebelum bubaran Pendekar main power play yang merasa mungkin mereka
pada saat menghadapi PD ya? Kancil dapat sukses goal. Ya. Iya. Nah ini gimana Bang lu ngeliatnya Bang? Kalau gue melihat di sini memang strategi dari Naim ya, ini menurut gue cukup pas. Dia tahu kapasitas lawan yang dihadapi. Betul. Jadi dia memberikan satu strategi yang kalau menurut gue ya defense-nya juga cukup kuat. Rapat. Ya kan rapat. Gue ngeliat gimana totalitas setiap pemain dalam menjaga setiap jengkal pertahanan itu luar biasa Don. Luar biasa. Dengan kemampuan fisik mereka berani tabrakan ya kan. Yeah. Dan mereka akhirnya bisa juga menahan dulu awalnya dengan 1-1 sehingga akhirnya memang kecerobohan. Enggak kecerobohan juga ya. Semua tim itu wajar untuk melakukan apapun untuk mendapatkan hasil kemenangan. Benar. Tapi ini solusi untuk bermain power play ini mungkin ya yang harus disikapi. Bijaknya sebenarnya menurut gua dengan bermain tanpa power play juga mereka juga sangat berbahaya untuk bisa mencetak gol. Ada peluang sebenarnya. Tapi kan risiko berat ketika memang bola itu akhirnya bisa dimentakkan oleh para pemain dari Radit sehingga akhirnya kan bisa menjadi gol yang begitu gampang. Itu pilihan. Itu akhirnya terjadi. High risk high return. Ya high risk. Sementara sekarang ini ya dengan hasil ini begitu banyak kita lihat di sosial media yang bikin tagar Alvaro ini menarik sebenarnya menurut gue ya. Ya terlepas dari mungkin kita nggak tahu kondisi di dalam timnya sendiri, kita juga nggak bisa menyikapi masalah itu karena memang itu biarlah mereka manajemen tim yang mengerti. Cuman saya pikir sekelas Pendekar ketika pada saat mereka sudah memenangkan pertandingan melawan Black Steel dengan skor 5-1 ya. Begitu PD-nya di hari kedua ini udah bisa gampang mengalahkan Radit yang notabene adalah tim yang baru promosi. Betul. Nah ini pentingnya bagaimana yang gue bilang tadi Bang terkait dengan euforia, kemenangan segala macam. Seperti halnya halus ya. Betul. Bedanya ini bahkan berlangsung hanya jelang 1 hari. Dan itu juga pasti akan beda tuh. Biasanya emang tim yang menang banyak itu kadang jalannya itu 1 meter di atas tanah gitu. Lu udah melihat gak dari faktor kelelahan mungkin karena di pertandingan pertamanya mereka ketemu Black Steel yang tensinya luar biasa, terus di hari kedua akhirnya mereka drop karena mungkin kondisi fisik atau ya kalau lu kan lebih kepada euforia ya. Kalau gue sih bilang mereka tidak bermain standarnya mereka. Jadi kayak artinya tidak konsisten ya. Satu hal sih, kalau emang lu drop rotasi pemainnya tuh nggak banyak. Lu lihat deh di kolom komentar pun banyak yang menyayangkan BBS cuma main beberapa detik aja, segala macam. Bukan soal kita membelain BBS enggak gitu. Tapi kan kalau lu punya pemain dengan materi yang cukup banyak, harus percaya dengan yang lain. Kenapa enggak lu manfaatkan itu semua? Artinya untuk merotasi pemain. Semua tim Radit pun main hari sebelumnya main bahkan derby Bang. Artinya kedua tim sama-sama main gitu. Iya, tapi kan kalau yang namanya tim-tim yang istilahnya tim-tim bawah ini menghadapi tim-tim yang di atas kan pasti kan motivasi berbeda, Don. Ya itu dia, maksudnya kalau misalnya lu bilang tadi kelelahan, kecuali kalau Radit hari pertama nggak main gitu. Mungkin, saya bilang memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak? Iya, kalau menurut gue sih enggak lah. Artinya gini, semua sama, porsi yang sama. Bahkan Ronaldo nggak main di hari pertama. Dia mencetak gol debutnya tapi kalah gitu dan gue ngeliat cuma rotasi pemain aja yang nggak bisa dimaksimalkan oleh Alvaro, makanya wajar ada tagar Alvaro out. Berarti kalau menurut lo ini praktis kesalahan Alvaro dari buat sistem nggak sampai ke situ pemain. Buat gue pelatih harus bukan nyariin Alvaro kemarin selesai pertandingan out lo Bang. Karena harus keluar kan dari lapangan mau dipel kan. Jadi kan betul out dia langsung memang out. Jadi kalau menurut gua bagaimana seorang pelatih juga menyikapi timnya ini, gimana caranya supaya dia punya solusi. Oke lah, bagi dia mungkin BBS belum masuk dengan cara mainnya dia. Buatlah cara permainan yang notabene sesuai dengan kemampuan BBS dan mengakomodir kekuatan tim. Oke, terus begini juga Don. Ada rumor yang mengatakan mungkin yang pemain-pemain yang pernah dulu dengan Alvaro mungkin ya. Ini karena Alvaro orangnya keras. Apakah memungkinkan juga mungkin Alvaro punya pelatih asisten ini mungkin memberikan masukan-masukan untuk melakukan rotasi siap pemain bisa dikasih kesempatan seperti Bayu misalnya gitu kan. Tapi dia nggak mau dengar juga. Ya, gue nggak tahu ya internal sampai dalam situ ya. Tapi yang gue tahu selama persiapan memang pemain-pemain senior kayak Fandi, kayak BBS, dan artinya pemain-pemain itu memang nggak dapat kayak paketan pertama atau paketan kedua gitu. Jadi bukan yang emang diplanningin Alvaro untuk menjadi sebagai sebuah kekuatan. Walaupun yang menurut gue Fandi luar biasa. Fandi menunjukkan setelah imbang lawan Kancil dengan power play, ya kan? Lalu dikasih kesempatan kemarin juga menang lawan Black Steel, gol pertamanya juga sangat luar biasa, syuting ke pojok. Itu menurut gua Fandi yang sudah bisa mendapatkan tempat
arti kepercayaan. Nah BBS mungkin menit bermainnya belum terlalu banyak, sehingga juga belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, atau juga mungkin masih ada kondisi cedera atau apapun, kita nggak tahu di dalamnya. Tapi yang pasti menurut gua, sekali lagi, kalau lu udah antipati sama pemain sebelum liga dimulai, itu berarti ada yang salah gitu, menurut gua gitu. Itu yang terjadi. Bahkan gua melihatnya sih di staf pelatih pun ya, Alvaro cuma bisa kerjasama sama orang-orang yang pernah kerjasama. Artinya lu nggak well adapt gitu loh. Lu harusnya as a professional coach, lu sama tuh, siapapun bisa kerjasama. Bisa kerjasama dengan siapapun gitu. Menurut gue sih seperti itu. Jadi bukan soal lu harus bawa gerbong si A semua harus ini segala macam bla bla bla. Buat gue sih ya itu memang memudahkan. Tapi kalau saat lu sudah ada staf pelatih yang memang notabene udah ada, ya bagaimana lu beradaptasi dengan seperti itu? Itu sih menurut gue. Tapi sekali lagi beda-beda cara orang ngelatih. Cuma gue menyayangkan sih Alvaro tidak mampu memenangkan pertandingan yang harusnya Pendekar menangkan. Itu aja. Tapi di musim ini ada rekor baru, Don. Apa cuy? Rekor baru di mana di 2 pertandingan nggak ada yang dikeluarin pelatih, Don. Loh itu mah rekor yang nggak bakal bisa dipecahkan sama siapapun. Kalau menurut gue sih nggak bakal bisa dipecahkan sama siapapun. Itu harus masalahnya 1 bulan sebelumnya baru. Iya, tapi ini menarik lah ya. Kita udah membahas sampai pertandingan terakhir di pekan kedua ya. Saya pikir ini memang sangat menarik. Kita udah nggak sabar lagi menunggu untuk di pekan ketiga nih. Betul. Karena setiap tim ternyata masih bisa saling mengalahkan. Benar. Mau tim terbawah pun bisa mengalahkan tim teratas. Jadi ini yang menarik bahwa memang di kompetisi tahun ini memang lebih kompetitif. Banget. Pertandingannya sangat luar biasa. Mungkin juga ada taman-taman dengan video support sehingga semua pemain juga sekarang percaya diri bahwa ya wasit juga sekarang ini bisa benar-benar fair lah. Betul. Dalam mengambil keputusan di setiap pertandingan. Saya pikir ini menarik ya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi mungkin ya dari segi panpel yang kata Doni tadi, untuk masalah penukaran tiket segala macam. Mungkin bisa lagi coba dievaluasi cara-cara terbaik sehingga akhirnya semua pelaksanaan berjalan dengan smooth. Betul smooth sekali. Criminal. Smooth criminal. Oke. Itu aja kita review pertandingan di pekan kedua. Ya, kita closing dulu aja. Kita langsung review. Ya, nanti kita langsung preview. Dan juga akan ada spesial liputan. Spesial guest yang akan hadir. Tunggu saja siapa dia. Iya, oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fener Huta Barat. Dan juga Coach Joshua udah gak main dia. Dia ngabisin dulu kayaknya. Udahlah. Setengah hati lu udah Bukan setengah hati. bikin itu. Enggak, gue gak ada yang ngurus. Lu kebanyakan dipanggil di mana-mana. Iya, gue gak ada yang ngurus. Lo aja juga kalau bukan gue yang ngurus, siapa yang posting? Emang lu kayak perek lu, Don. Kayak Jablay lu kemana-mana lu sekarang lu luar biasa. Ya kan diundang. Iya, karena kan based on quality juga. Ini ya. Confident. Ini menariknya ya. Setelah pulang umroh, bertambah banyak panggilan di mana-mana, rambut sudah mulai memutih, kekinian, ya kan? Ya kan, ntar lagi mau istri 2 katanya. Astagfirullahaladzim. Gue kemarin ketemu Bang Adil Semana. Jadi kan gini, di agama Islam itu kalau lu ngitemin rambut malah haram. Oh gitu sebenarnya. Betul. Kalau gitu kenapa nggak disuruh putih aja semuanya? Ini kok putih semua. Bukan. Maksudnya ya adik lu juga Iqbal gitu semua. Oh, kan masing-masing, Bang. Maksudnya masing-masing punya duitnya berapa gitu. Kan ini mahal. Lu suruh endorse juga. Beda lah. Kan kalau gimana kan gue centang biru, ada gue kagak. Beda, Bos. Iqbal, abang lu no Iqbal. Lah emang bener. Bal, abang lu Bal emang udah. Emang bener. Confident banget emang nih. Siapa yang mau endorse Iqbal? Gila lu ah. Bal, jangan kasih tiket lagi Bal kalau dia mau nonton Bal. Member fest ini masuk di semua stadion dilepas semua. Orang kalau misalnya orang beli tiket, kalau untuk centang biru kan harusnya enggak. Kalau orang yang biasa dia harus nunjukin tiket. Tapi kalau yang orang-orang udah centang biru itu tunjukin muka doang, terus di scan barcode di muka. masuk. Itu mah ini ngecek suhu tubuh. Aduh. Oke. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya di prediksi pekan ketiga. Yes. Bentro.